hati-hati bro. Ini kapten kita saudara-saudara. Muncul negara federal Papua Barat gegerkan publik. Pengakuan OPM beli senjata ke Brimob. Ketahuan siapa pengkhianat selama ini di NKRI. Ini oknum ya dari Brimob jual senjata ke Papua, OPM, dan senjata itu digunakan oleh OPM untuk membantai TNI Polri yang sedang bertugas di Papua. Ini betul-betul suatu pengkhianatan. Orang seperti ini harus dihukum berat, minimal kurungan seumur hidup, tambahan pemecatan. Sahabat Kura Indonesia, tolong bantu viralkan ini betul-betul tidak ada ampun yang seperti ini. Ya, TNI Polri dikirim ke Papua, termasuk TNI Polri yang sudah ada di Papua, ditembaki pakai senjata organik, senjata yang dijual oleh kawannya sendiri. Miris ini, miris. Ini harus dihukum. Viralkan video ini sahabat, viralkan. Termasuk tadi ada purnawirawan TNI, ini harus dihukum berat. Ini pengkhianatan semua ini kepada negara, untuk membunuh kawannya, untuk membunuh saudaranya sendiri. Viralkan video ini. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Kami itu namanya perbuatan oknum. Bila nanti terbukti, tidak ada alasan bagi kami tidak akan melindungi. Mereka salah, di belakang mereka masih 1000 orang menunggu anak muda bangsa yang hebat. Begitu, jadi kami tidak akan melindungi. Kami akan proses. Muncul negara federal Papua Barat, Jokowi diminta tarik seluruh pasukan militer. Sosial media WhatsApp Group Minggu pagi 25 Oktober diramaikan dengan beredarnya potongan video berisi pernyataan seorang tokoh Papua yang menyebut dirinya sebagai Presiden Negara Federal Papua Barat. Pernyataan pria bernama Forkorus Yoboy Sembut itu disampaikan dalam sebuah wawancara dengan reporter paraparatv.id. Wawancara itu berlangsung di Sentani, Papua. Sebelum mulai wawancara, Forkorus dan para pengikutnya berdiri sambil menyanyikan lagu nasional negara Federasi Papuan Barat. Sepanjang wawancara dilakukan, Forkorus Yoboy Sembut duduk diapit dua pria berpakaian mirip seragam militer. Di belakang, ketiganya berdiri belasan laki-laki dengan seragam mirip pakaian militer pula. Dalam narasi pemulanya, reporter paraparatv.id menyatakan bahwa berkumpulnya Forkorus dengan pengikutnya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Negara Papua Barat yang ke-9. Peringatan kemerdekaan itu dilakukan secara sederhana di Markas Besar Negara Federal Papua Barat di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura pada Senin 19 Oktober 2020. Dalam video itu, Forkorus mengatakan telah mengirimkan surat dan proposal resmi kepada Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2020. Menurutnya, dengan telah dikirimnya surat, Jokowi dianggap sudah tahu dengan maksud mereka. Surat itu berisi penjelasan bahwa Papua bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI. Saya umumkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya, kemarin tanggal 7 Oktober 2020, berarti Presiden Jokowi sudah tahu NFPB, Negara Federal Papua Barat, merupakan negara merdeka dengan wilayah teritorial yang terpisah dengan Indonesia. Demikian katanya dalam video tersebut. Dia menjelaskan wilayah NFPB berada di seluruh berkas, yaitu bekas wilayah Papua Belanda, sementara NKRI wilayahnya di bekas Hindia Belanda. Karena merasa telah memberitahukan kepada Presiden Jokowi, dia meminta Presiden RI itu untuk melakukan perundingan wilayah kedaulatan masing-masing dalam konteks hubungan antar negara. Sebab NFPB sudah sesuai dengan asas-asas hukum internasional. Jika Pak Jokowi tidak tahu soal itu, proposal itu lengkap, panggil semua pakar-pakar hukum, staf ahli hukum untuk membahas itu benar atau tidak. Dia memastikan bahwa proposalnya soal bekas koloni Papua Belanda dan Hindia Belanda benar adanya. Karena itu, sebagai Presiden NFPB, dia mendesak Jokowi untuk menarik seluruh pasukan militernya dari seluruh wilayah Papua Belanda ke wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Sebab dulu, kami tidak berani bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara, sudah menjadi subjek hukum, makanya saya berani. Karena itu,
Sejak 19 Oktober 2020, bila ada pasukan militer Indonesia yang menembaki warga Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, dirinya siap melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi selaku Panglima tertinggi NKRI. Dia harus perintahkan untuk tarik semua pasukan militernya, polisi, dan TNI. Saya tidak akan menuntut Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, saya akan tuntut Panglima tertingginya Pak Jokowi. Dan pada bagian akhir, dia mengucapkan selamat kepada seluruh warga Papua yang telah merayakan kemerdekaannya sebagai bagian dari NFBB. Dan Brimob jual senapan serbu ke OPM, Mabes Polri berjanji. Mabes Polri memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada setiap oknum di institusinya yang terlibat penyelundupan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Hal itu dilakukan untuk mencari otak di balik penyelundupan senjata api ilegal untuk kelompok separatis tersebut. Demikian disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono kepada wartawan Senin 26 Oktober. Proses penyelidikan saat ini masih berlangsung, termasuk untuk mengetahui siapa yang mengendalikannya, siapa yang menerimanya. Awi menekankan, tindakan tegas itu sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Idam Aziz. Tindakan itu ditujukan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran senjata api ilegal di Papua, termasuk kepada anggota Polri yang terlibat dalam penyelundupan itu. Prinsipnya sesuai pemerintah Bapak Kapolri bahwa Polri akan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu akan diproses secara hukum. Dugaan keterlibatan anggota polisi dalam peredaran senjata api ilegal di sebelumnya disampaikan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw. Hal itu setelah tim gabungan TNI dan Polri menangkap anggota Brimob Brib KJH karena diduga terlibat dalam penyelundupan senapan M16 dan M4 di Nabire. Waterpauw mengungkapkan, jual beli senjata melibatkan anggota Brimob itu sudah lama terendus, namun baru kali ini terungkap. Dari informasi yang dihimpun, pengungkapan kasus itu bermula saat Brib KJH tiba di Bandara Daw At-Urur, Nabire sekitar pukul 16 WIT Rabu 21 Oktober kemarin. Dari tangan Brib KJH disita 2 pucuk senapan serbu jenis M16 dan M4. JH yang merupakan anggota Brimob Kelapa II Depok disinyalir sebagai kurir yang mengantar senjata itu ke Jakarta ke Nabire. Selain JH, tim gabungan juga mengamankan anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbaki Nabire Didi Chandra. Sementara, TPNPB OPM akui sejak lama beli senjata dari aparat RI didatangkan dari Jakarta pakai Hercules. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengakui senjata-senjata yang digunakan pihaknya dibeli dari oknum aparat keamanan Indonesia. Bahkan, senjata-senjata itu didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Kepada Republika.co.id Senin 26 Oktober, dia mengatakan bahwa dia mendatangkan pakai Hercules dari Jakarta dan pihaknya mendatangkan dari Jakarta, pihaknya juga membeli, tetapi rahasia itu mulai terbongkar. Dan saat ini, dia sampaikan. Sebi menyampaikan hal itu selama ini dia rahasiakan, namun karena rekan yang biasa menyuplainya sudah meninggal dunia, maka dia berani membongkarnya. Menurut Sebi, pembelian senjata itu bukan barang baru, melainkan sudah sejak lama mereka lakukan. Anggota tentara polisi itu, mereka juga manusia, perasaan manusia ada. Jika perintah suruh datang bunuh kami, terus datang bunuh masyarakat sipil, mereka pasti punya pikiran kita jual senjata saja, TPNPB lawan TNI Polri. Dan sebelumnya Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui oknum anggota Brimob yakni Brib KJH yang diduga terlibat jual beli senjata api ke kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB. Kapolda mengatakan saat ini yang bersangkutan telah ditahan. Kapolda juga mengatakan selain JH ada 2 warga sipil yang diamankan. Salah satunya mantan anggota TNI yang diamankan di salah satu kota di Sulawesi Selatan, Brib KJH, ditangkap di Nabire bersama 2 pucuk senjata jenis senjata serbu yakni M16 dan M4 yang diduga akan dijual ke KKSB. Terungkapnya kasus itu setelah tim gabungan TNI Polri melakukan penyelidikan terkait maraknya aksi penembakan yang dilakukan KKSB di beberapa lokasi di Papua. Dia menambahkan dari pengakuan warga yang menjadi perantara kegiatan jual beli senpi sudah dilakukan 6 kali. Pengungkapan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kapolri dan beliau berharap penyelidikan dapat dilakukan lebih mendalam sehingga dapat terungkap secara menyeluruh. Kasus tersebut, selain mencoreng institusi juga sangat disayangkan karena bila berada di tangan KKSB, selain warga sipil yang menjadi korban, juga aparat keamanan yang juga kawanannya sendiri. Ketika ditanya senpi tersebut dijual kemana, Kapolda Papua mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, senpi tersebut dijual kepada KKSB yang beroperasi di Intan Jaya. Penyelidikan juga masih berlangsung dan nanti jika sudah lengkap dan disampaikan. Demikian kata Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw. Masih pada tahun yang sama, Pengadilan Militer 319 Mahmil Jayapura menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada anggota Kodim Mimika Pratu Demisla Arista Tefbana. Dia terbukti menjual amunisi dan senjata api ke KKSB.
Hakim anggota Mayor CHK Dendi Surya Saputro dalam persidangan mengatakan, uang hasil penjualan senjata dan amunisi digunakan untuk berfoya-foya. Dalam proses persidangan, Demiswa mengaku memasok amunisi dan senjata api untuk KKSB melalui Moses Dwi Jangge, yang dia kenal saat bergabung dalam pasukan pengamanan daerah rawan di Cita, Kabupaten Mimika.